Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Yang kita puji dan yang kita sanjung setinggi-tingginya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan untuk kita segala fasilitas. Pertama, kita ada menurut kehendaknya. Bagaimana nasib di dunia ini menurut kehendaknya. Dan nanti bagaimana akhir hidup kita ini kehendaknya. Itu qadarullah yang tidak bisa kita ubah. Tapi kita diberi waktu oleh Allah selama hidup, di mana untuk mengubah nasib kepada yang baik, terutama dalam beribadah. Ya. Jadi kalau kita mengharapkan petunjuk, Pak, petunjuk itu dicari, bukan dinanti. Ya kan? Nah, kaum muslimin, Allah mengatakan di dalam ayatnya, siapa wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman dengan Allah sesungguh-sungguhnya, yahdi qalbah, dibukakan pintu hatinya. Jadi jelas menurut ayat itu, petunjuk itu bukan ditunggu tapi dicari. Bersungguh-sungguh kita beriman kepada Allah, maka Allah itu akan membukakan pintu hati mengikuti petunjuknya. Jadi ada di sana itu yang tersirat bahwa kita ini kaum muslimin bisa bapak-bapak diberi kesempatan oleh Allah untuk yang baik itu berusaha terus kepada yang baik. Allah akan mengarahkan kita kepada yang baik. Itulah sebabnya setiap saat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, Allah itu tetap kita puji. Memang ini berat, Pak. Kalau yang tertulis dalam Quran, Pak, kalau kita dapat musibah kan disuruh membaca innalillah. Carilah surah Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi bagi manusia tertentu yang imannya sangat luar biasa, Pak, itu bukan inna lillah nanya baca, tapi alhamdulillah. Mungkin awak sama awak ko, Pak, istri awak mati, tu datang orang menyenguk ke rumah awak. Lah dahulu yo Pak, yo alhamdulillah kerja. Lah Pak, alhamdulillah kerjanya bininya mati. Iya kan? Enggak salah bapak itu. Lekan namu sawaleh bini awak sekali mati. Iya kan? Dibaca alhamdulillah, enggak salah kan? Karena alhamdulillah itu memuji Allah yang tidak berkaitan dengan kematian istri kita tadi. Coba kita buka sejarah ya. Rata-rata nabi-nabi kita, Pak, tu para luak membaca sejarah nabi ko, sirah nabawiyah namanya. Itu nabi itu berhasil, Pak, diuji dengan bermacam-macam ujian. Iya kan? Yang berat mungkin dia awak ndak taluk, tapi nabi taluk. Nah, ada nabi kita, Nabi Yunus, Nabi apa? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diuji oleh Allah pertama dengan kaya.
Jadi kalau ada apa nang kayo pak, itu jangan apa sangko tu ujian. Kama di pegunungan kayo, dari ma datangnya kayo untuk a kayo. Iya kan? Coba ingat, kita masing-masing ingat tuh. Kalau untuk kepentingan agama Allah, berarti kaya itu dapat ridha Allah. Iya kan? Jadi orang kaya itu bukan ndak ujian. Orang miskin ujian, tapi banyak orang luluh diuji dengan kemiskinan, dengan kekayaan. Ambo lu nado orang kaya ngecek ustaz, ambo diuji na di Allah. Coba, tambah kaya je ambo je. Ada orang ngecek itu. Padahal itu ujian. Banyak orang yang tidak lulus diuji dengan kekayaan itu. Tapi Nabi Ayub dengan kaya itu pak, dia tidak lalai, jangankan untuk dirinya, untuk masyarakat sekelilingnya, dia tidak lalai menyampaikan Islam. Tapi bapak-bapak, iblis semakin berang. Kata iblis ke Allah, Ayub ko ya Allah, mangko taatnya ke engkau, ndak adonan kurang dinyo. Nak buah dahan merunduk, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lebih liah. Segala ado dinyo, anang kenyerusuhan, patut senyo taat. Coba engkau cabut apa yang ada dalam dirinya. Kecil Allah, iblis, Ayub tu manusia pilihan dari ambo. Inyo ambo utus jadi nabi. Kan nyo punya nafsu ya Allah yo. Kalau punya nafsu bau saolah ambo. Menggaduhnya. Diizinkan kerja iblis. Izin kerja Allah. Program iblis pertama merusak segala rato Nabi Ayub ko pak. Iya kan? Sampai ke gudang penyimpanan barang-barang dagangannya dibakar, kebunnya dirusak. Jatuhnya kaum miskin pak untuk makan saya. Kaum muslimin, tapi herannya iblis nyo semakin rajin beribadat. Hanya datang iblis, Ayub, Allah lah banci ke engkau. Dulu engkau orang pulang kapal yang kayo, kinilah jatuh jadi orang paling miskin. Untuk aja menyembah Allah leh. Kata Nabi Ayub, alhamdulillah. Dulu ketika kayo tu agak kurang waktu untuk beribadat, dia mau dek satu mau urus kayo. Kini kekayaan kau lah habis, makin lapang waktu ke surau je. Iya kan? Tak ada kaitannya ratu habis je ibadat tu dah. Jadi saya bersyukur, saya baca alhamdulillah karena harta ini yang memberi Allah, yang mengambil balik Allah. Tak ada urusan ambo. Dulu ambo lain tak baju dah je Nabi Ayub. Itu tu nang kadikana pak lain saya tak baju ada. Jadi tak ada cik je. Jadi kalau hilang ratu banyak, jangan dipikir mana. Iya kan? Tapi manusia banyak tak lulus je itu pak. Orang jatuh bangkrut tu banyak ele sudah tu pak. Ele. Iya kan? Karena tak beriman. Di sinalah terjadi kesesatan. Apa iblis kau? Tamanua-manua iblis kau. Baca Allah. Ya tak bisa ada ya Allah. Tapi ada je lah ya Allah. Anaknya rancak-rancak sebalik orang. Tolong matian anaknya tu sadonya ya Allah. Alah ada orang di tengah jua aku kematian anak sekali sebalik. Kalau ada ele orang tu ele. Anak rancak-rancak ya kan, cadik santiang, lah sarjana S2 baru dapat laki, lapu dapat bini, baru dapat kerja, atau mati saja serentak ke sebalihnya. Mungkin macam-macam praduga tu mak. Ndak na orang tu masyarakat banyak. Apa azab untuk pajak kau? Mati anak sekali sebalik. Iya kan? Para jemaah kaum muslimin, apa kata Nabi Ayub? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi duit kau nampaknya pak, baik tu. Iya kan? Tu datang iblis, Ayub, sembahyangnya kau lah. Iyo, itu kan kehidupan kau untuk itu kecik Nabi Ayub, untuk menyembah Allah.
Anak engkau lah mati oleh orang, tak rusuh engkau. Ya kan? Kalau sampai anak tu gadang menurut Allah, tu tanggungjawab ambo mencari bini, mencari lah laki. Akhirnya tak dok kata nyonya matiin Allah masuk gadi-gadi ketek kaca. Anak bedo kau dapat lah dan ambo menantu orang-orang macam puik je. Mereka kata japui tu anak soleh je. Ya kan? Alhamdulillah kata Nabi Ayub. Kuyu ili Ayub mah. Anak mati alhamdulillah. Apa aja Allah? Aduh celai ya Allah. Si Ayub kau kan sehat. Tolong sakiannya ya Allah. Ya kan? Sakit Nabi Ayub kau jalannya kata-kata seketik. Tu raya cu kata kundua, sudah tu menitik, sudah tu busuk anyi. Di sisian orang ke dalam rimbo, takut orang penyakit kau menular. Semua jawab ketika dipengaruhi corona, pak vaksin orang awak lari. Ya kan? Nah, kira orang dalam vaksin tu tak kena awak nentak vaksin kau nak kena. Macam itulah berburuk sangko sakit tu. Itu hebatnya orang kafir pak, memecah-mecah orang Islam. Ya kan? Salam itu ambo tak ada namamu, salam itu tu pak. Kalau malah kalau ikut salam je mo. Ya kan? Salam tu disuruh apa itu aku ikut. Ya kan? Tapi nam buruk-buruk tu pak ndak lamanya pada ada Allah. Kinilah pulih balik. Ya kan? Dulu yo takut orang pak. Masalahnya pak, kalau mau nak ada pak, mau nak camih mana? Nak camih nak bojo corona tu. Kau sejak pulang murah kau pak, kau masuk corona kau positif pak. Nak ada nambah baun yang boji ya. Nak ada pak. Walaupun makan nambah lama, pindah baun. Kalau masuk corona positif kau, dia siang kau mak. Ikan, ya namanya. Ayo. Atau bini beliau sesuai syariat perampek. Dek Nabi Ayub kalawan saya badalah sakit. Datang isteri bertiga kenya. Ndak kampek-empeknya ada 3 seorang. Bang, cara enzal kami bang. Bagi cik abang kau akan melanjui kami. Badan abang lah dalam rimbo, lah bau lek. Alhamdulillah kata Nabi Ayub. Sebenarnya ambo ingin menyetuan cara kau sejak sehari dan nak ada piti lah. Tapi alasan ambo nak tapik bergetar aras. Kini kalian minta cara. Itu batang tasanda te gunung urek tahun jam kapitalo raso nak rareh ke kami juluk kini lah jatuh di tampuknya joniru ambo tampuang kata Nabi Ayub. Cuma bapak pitaruh ambo cik tu kalau lah sampai dah belaki dia kalian mudo-mudo baru cik rancak awak mudo kau suami balik cik. Jadi dah cik. Ya kan? Apa Nabi Ayub minta sehat pak aku jelek. Setiap ulek jatuh di badan beliau tu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada mau pek cik. Masuk lah ulek tu balik, enggok lah ngau batalu lah ulek balik. Lah nyokorek lah daging tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cik sepermintaan beliau ndak minta sehat. Ya Allah. Alik bisa ulek kutibo kalidah ambo ya Allah. Ataukah hati ambo, hati untuk zikir dalam, lidah untuk zikir di luar. Jalan sampai dimakan oleh nendu ko ya Allah, ku ndak bagi cik ambo zikir leh. Ya. Ai ko lidah le pandai yang cik pi melagu ke melagu sebab. Apa kalau banyak orang terdengar melagu tanda itu isi kepalanya tu. Ya kan? Kalau orang banyak mengaji, itu isi kepalanya tu pak, tu nang keluar. Amanah banyak orang kagum, orang pandai mengaji, orang pandai melagu. Ya kan? Michael Jackson merawi ninya pak, melekit mati. Ya kan? Umay Rama merawi ninya.
Banyak orang kagum je penyanyi kau daripada orang mengaji. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, you naknya makan diulik. Datang iblis, Ayub, lah habis tubuh engkau baulik sakit, menyembah Allah je lah. Nabi Ayub galak, senyum. Kenapa engkau senyum, kata iblis? Badan engkau kan engkau calik modeko, tapi sakitnya tak parah dah. Kerana dicabut dia Allah. Mencalik mata engkau, badan engkau kan hancur gini. Tapi sakitnya tak parah dah. Alhamdulillah, cik Nabi Ayub. Ambo tahu sajak merusak arato ambo, sajak anak-anak ambo meninggal, sampai arato ambo habis, sampai ambo sakit, kan engkau nak meminta ke Allah kan? Engkau lupa ambo ko rasul. Rasul tu istimewa dari Allah. Ya kan? Balik kanan saya iblis lah, aku yang tak bisa. Baca, gagal total ya Allah. Tak tahu dah. Sudah itu kalau puas engkau, kata Allah, tugas hamba menyembuhkan Ayub. Jadi yang menyembuhkan penyakit itu bukan dokter, Pak, bukan obat yang paten. Ya kan? Yakinlah itu. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila sakit, Allah yang menyembuhkan, bukan obat. Ayub, bisa tak engkau merantakkan kaki ke tanah seketik? Lagi kejap Nabi Ayub. Yang itu kakinya ke tanah, keluar mata air, disuruh minum ya Allah, air mata air bersih. Sudah tu tambah banyaknya tampuan Nabi Ayub, suruh mandi. Begitu beliau mandi, ulat-ulat tadi keluar langsung mati. Secara berangsur-angsur dari hari ke hari, dari pakan ke pakan, tumbuh daging beliau. Lebih bagus dari kulit beliau sebelum sakit. Ya kan? Hanya mulai bau sawo balik. Nyo tanam korma, nyo tanam anggur, nyo tanam tin, nyo tanam zaitun. Ni kan tunjuk bangun lo balik toko-toko ketek, mulai lo nyo mengalih serupa dawak monggok lado, monggok ortel. Ya kan, kayu lo nyo balik Pak dalam hari 3 tahun. Abini nyo nak minta cerai tadi ndak dapat laki dah bu. Mau untuk ketiga-tiga dah balik ke Nabi Ayub. Dayub, maafkan kami ya Dayub. Salah mau pisah juga tu kami nan salah. Aturannya suami sakit kau kan dirawat, tapi kami durako kau dah. Ndak dapat di kami pengganti dah Dayub. Dayub kini deklah mencari balik, terimalah kami. Kau orang tengah jua kau Nabi Ayub tu Dem baik cara 3 di rumah kau kurang ajar je. Sakit dan kau minta cerai, elok dan minta balik je. Tapi Nabi Ayub, alhamdulillah, mujur kalian datang balik supaya jangan mencari rasa baru lu ambo je. You terima balik Pak, barakah sabar orang. Jawabnya sadonya alhamdulillah. Kapan kita kaum muslimin bisa mirip ini? Ya kan? Tapi banyak kita tidak bisa Pak. Ini bapak-bapak ibu-ibu, ya kan? Itu kesabarannya. Makanya Allah menjadikan di dalam 12 bulan ini 1 bulan namanya Ramadan. Ramadan ini dalam bahasa Arab bulan imtihan, latihan. Karena nafsuku kalau tidak dilatih Pak, walaupun umur awak bertambah, kecil awak muda juga. Iya kan? Nah, pada awak lah gaik. Kalau ada pak lah lama tidak pulang kampung, ya kan? Umur lah 1 umur kak. Kalau umur mau uji Pak, tidak ada seorangnya anak SMA di kampung nama Buddha yang boleh. Tiap tamu pulang kampung, filo pulang nyeknya. Ya kan? Tidak ada nama Buddha. Kerana awak gaik.
Tapi rasanya kalau kita rasakan, bentuk dahulu juga rasanya. Ya kan? Nah, sebenarnya kita telah tua. Sudah dimakan usia. Ya kan? Jadi latihan kita setiap tahun ini kaum muslimin, kalau dibawa ke Marawa, condongnya kan ke pincuran. Ya kan? Condong kasai ke pincuran, condong Marawa ke tapian. Tiok tembak ada alamat, tiok condong ada kerabahan. Jadi alamat segala ibadah, termasuk puasa yang melatih diri ini, kemana alamatnya? Dia akan berkumpul dengan amal-amal yang lain. Orang yang ikhlas mengerjakan semua amal puasa dan amalnya yang lain itu, maka amalnya diterima oleh Allah. Orang itu akan tiba di derajat takwa. Ya kan? Kalau sudah tiba di derajat takwa, insya Allah orang itu masuk surga, Pak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu. Yang 11 malam ini sudah kita manfaatkan. Sesudah kita assalamualaikum setiap 2 rakaat salat kita atau 4 rakaat, ya kan? Kita baca astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Melaki imam takbir balik ditambah jalai subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Lah taga imam ketikonya baniak ditambah je bacaan awak. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Lah sabale malam itu kita ulang-ulang. Tambah dengan pahala salat tarawih. Salat tarawih ini jangan ditinggalkan, Pak. Kenapa? Karena tidak ada salat tarawih ini di luar Ramadan. Tak ada. Ya kan? Ramadan yang ketiba kali ada kajian Ustaz. Lai tahu asal kai duit Ramadan ketiba. Tapi labian alam aku itu dah. Alun tentu duit tu ketiba kali. Ini. Jadi waktu tu waktu kini yang kita manfaatkan. Ya kan? Bukan waktu yang akan datang kita harapkan. Ya kan? Bisa saja pagi besok kita dijemput oleh Allah. Bisa 1 jam lagi, bisa 2 jam lagi. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, Ramadan itu berasal dari kata-kata bahasa Arab rimadun. Artinya pembakaran. Dosa-dosa yang lama dibakar. Kemudian kita minta ampun kepada Allah. Ya kan? Nah, orang takwa tadi yang telah minta ampun kepada Allah tadi, dia isi setelah itu dengan amal saleh, maka Allah menjanjikan walaupun lama dulu dosanya banyak, nyola minta ampun, diampunkan di Allah, sisa hidupnya isi jo amal saleh, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Disediakan baginya surga seluas langit dan bumi untuk tempat tinggalnya. Uiddat lil muttaqin. Jadi orang yang telah diampunkan Allah dan telah dia isi dengan ibadah yang banyak, orang itu sudah termasuk kelompok orang takwa. Orang takwa tidak ada tempat baginya selain dari surga. Inilah sasaran puasa terakhir itu, untuk sampai kita kepada takwa. Kanya ulang-ulang de mubalih baca tu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kan? Tapi lah disariang sejak dimulai. Anan disariang, orang nan bisa puasa tu cik siapa? Orang nan beriman. Jadi kalau ada orang tak puasa-puasa Pak, walaupun Islam tu tak beriman, kita tak usah tersinggung pula orang tu kok merokoknya di dalam, kok minum kopi, ya kan? Tak usah tersinggung Pak. Yang diajak berpuasa itu orang beriman. Bisa saja orang kau sedang sakit, ya kan? Tapi orang nan beriman Pak biasa sedang sakit nah,
Ndak berpuasanya, ndaknya perjalian ke orang banyak dah. Ndaknya perjalian dah Pak. Kok kami minum mubik, minum mahanya, nya di rumah, ndak nampak orang. Ya kan? Nah, itu dia. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, gembira seorang puasa ke datang Pak, itulah apa pahalanya. Jadi jangan ada tiak nan sama puasa. Ya kan? Nah, ada orang kaum muslimin alah ada baju rayo. Sebenarnya kan itu ndak patut dipikir di orang nambah iman. Baju ku mengari rayo na dibeli. Ndak rayo na beli je baju. Kalau ada pitih pembeli. Cuma mungkin itu kebiasaan dahulu anak-anak awak sebagai anak-anak dididik di orang gaik. Mau di orang gaik mau orang tani Pak. Abu dulu kan ndak ada baju sudah ke dah. Abulah Rajab lah wali dasar kain tu. Ya kan? Apa ikut tekan nyai muku lah sudah baju tu biko masuk ke dalam peti. Mana kawan saya orang gaik lah mari sudah tak wali tu Pak. Peti ketek saja. Tu masuk ke kapua baru isababan ke dalam. Supaya jangan dimakannya digangik baju. Sekali sepakan melaki hari raya mau keluarnya baju tu. Tu disorongnya sebentar dicelik jamin. Ya kan? Itu kadangnya hati dulu pakai baju rayo tu. Berbuik kat lapang tak supaya rayo ketiba nak mati jalan. Yang akan kita pikirkan di bulan Ramadan ini apa? Bagaimana bobot amal-amal kita ini kita mengerjakannya bertambah ikhlas. Karena Allah. Karena beramal tidak ikhlas, sama jo patuang tak bangok. Apa nak mengalih baju siap dia kuning. Tu kan berpakaian baju tu ke patuang. Jadi patuang tu dibantu badan awak, dipakaian baju kasinan. Bagi orang lalu ke toko tu nampak dia bertambah rancak baju tu nampak kerana lah dipakai dipatuang dan badannya berbantu orang rumah mo Pak mo bawa mengaji Kamarun. Ada pesawat Garuda ketek ambo diundang oleh orang Priaman. Ada pesawat Garuda ketek lah Pak, 80 isinya. Itu Pak Iji itu pulang bentuk puyuh tabang tu yang padang Kemaru tu. Naik sebentar turun lulik. Pailah kami raun-raun pesawat tu. Nampak di ibu baju muslim dipakaian ke patuang lo, ni rancak baju godaj. Ambo perhatian yo rancak Pak. Lepas tu patuang tu badannya rampiang. Kira-kira tingginya 170. Ya rancak, beli ya dah aja, tidak ada aja. Maha siko mah dia awak kuning salah bali, sabar salah dulu. Awak pergi pesawat, balu singgah dia awak kuning je. Bali juga. Tiba rumahnya pakai dah, les rancak tadi dah je, ndak je. Maka serancak tadi tinggi 155 nya. Awak lah kaput semua kadang tu ketik ke bawah semua jaji boy tu. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Semua kadang tu badan tu ketik ke bawah. Tu nak serancak patuang tadi dah. Ya kan? Akini pertanyaan ambo ke ibu-ibu. Patuang padusi rancak nan dipakai je baju muslim tu, amu anda ibu mambiak ke minantu ke bini anak ibu. Ikut salah bini yang le rancak mah. Kanyo pangan anak ibu, kakinya kareh, tangan kareh, badan kareh, memasak nak pandai. Seperti itulah kita beramal kalau tidak ikhlas. Sama je patuang tak bangok, tak ada nilainya. Ya kan? Ikhlas kalau beramal, suko kalau menolong, jan mahamun manyaranto. Kalau ada orang berhasil kita bantu Pak, alhamdulillah. Kadang-kadang orang enggak Pak, si anu tu lah berhasil nak kini dah. Iyo, dah tahu orang den mentulut.
Inilah bentuk kacang dia buih ciek ni. Tahu dia tuan jawab lah. Itu tak ada gunanya pak bantunya dulu tu. Tu mamun menyeranto namanya. Orang Padang menyebut menokok. Ya kan? Setelah dia berhasil, kita berang kayaknya ni. Sudah dibantu. Ini tak boleh. Jadi kunci amal ini satu lagi atau mengkonyo bacaan dek Nabi man sama ramadana imanan wahtisaban baru ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang mempuasakan Ramadan itu imanan, ya kan, wahtisaban, penuh perhitungan, bukan karena siapa-siapa, karena Allah, ikhlas. Ghufira lahu, diampunkan dosanya yang telah berlalu. Ya kan? Jadi kaum muslimin sampai kapanpun bukan Ramadan saja, apa yang kita lakukan beramallah secara ikhlas. Dan bagaimanapun nasib yang kita temui, tirulah Nabi Ayub tadi. Jangan ada sedikit pun berburuk sangka kepada Allah. Karena Allah, orang yang lama sakit, ndak Nabi do pak awak biasa kau saja, lama sakit tapi rela awak menerima, tu gugur dosa di badan kita. Tapi kalau ndak sabar kita, mas sakit tu bertambah sakitnya. Mas sakit. Pak kalau ada yang sedang sakit gigi, baca Quran taruh. Pasti ulik nama gigi itu nya berhenti pak. Nya nang gigi nya ndak nampak dah nya baca Quran gigi Allah. Atau mati zulek tu lah. Habis tu gigi pak tak sakit lah. Ya kan? Aku gigi sakit je carut itu dia tuan-tuan kepala ke apa tu. Ya kan? Tu dah saya menangis nak ditampak. Itu nak kamu sehat-sehat penyakit tu. Ya kan? Kerana apa? Tidak berhubung jiwa dengan Allah. Jadi kita manfaatkanlah momentum Ramadan ini. Pertama, memperbanyak amal-amal tambahan selain dari yang wajib. Yang kedua, segala amal itu kerjakanlah dengan ikhlas. Apapun yang kita terima, kaum muslimin, nasib ini kita terima dengan menerima ketentuan Allah. Mudah-mudahan para jemaah segala ibadah kita diterima dan kita dikelompokkan menjadi orang takwa dan nanti dipertemukan oleh Allah dengan nabi-nabinya. Amin ya rabbal alamin. Itulah tausiah kita ibu-ibu dan bapa-bapa para jemaah. Ku ada je pembukuan di rumah lain, pulanglah pak lain makanlah. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.